ini adalah bagaimana kita petunjuk sedikit bagaimana cara untuk melakukan perbaikan data atau perbaikan ketidakkonsistenan data ya, seperti itu. Ini ada dua masalah biasanya dalam data itu, dalam data hujan. Yang pertama adalah data tidak tercatat. Yang kedua adalah perubahan posisi atau perubahan kondisi pencatatan, dan itu bisa menimbulkan data kurang tidak konsisten, seperti itu ya. Ya, jadi ada dua masalah. Yang pertama data tidak tercatat, yang kedua ada perubahan kondisi pencatatan. Dan ini biasanya yang harus dilakukan adalah kita harus memperkirakan data yang tidak tercatat dan yang kedua adalah memeriksa kondisi data apakah konsisten atau tidak karena adanya perubahan kondisi pencatatan, dan kemudian dilakukan koreksi. Bagaimana koreksinya dilakukan? Sebetulnya pada pertemuan yang lalu sudah sempat disinggung sedikit, tapi ini mungkin lebih ke contoh, dan ini kurang lebih seperti yang dilakukan di praktikum ya. Hanya ini ada dengan menggunakan data dan ilustrasi yang berbeda. Jadi kalau kita punya satu stasiun X di sini, kemudian ada itu stasiun X itu pengukurannya ada yang hilang datanya gitu ya. Kemudian kita harus lengkapi, maka kita bisa menggunakan bukan stasiun X tapi stasiun X. Jadi kita bisa menggunakan perkiraan menggunakan data yang ada di stasiun sekitarnya. Ini kan ada A, B, C, D ya, ada kurang lebih 4. Maka kalau misalkan bisa diperoleh di sekelilingnya ada 3 atau lebih data dari stasiun yang terdekat, maka kita bisa lakukan penambahan data dengan metode perbandingan normal atau resiprok ya. Kemarin ini sudah disampaikan sedikit di kuliah. Memang ya rumusnya memang begini gitu ya. Jadi ini namanya perkiraan, jadi tentunya tidak data real, tapi daripada kita tidak bisa melakukan analisis data, ini lebih baik gitu. Dan berikutnya bagaimana cara pemeriksaan konsistensi data ini dilakukan dengan kurva massa ganda. Mungkin sebagian ada yang sudah melakukan di praktikum atau mungkin terlewat gitu. Saya juga kemarin agak lupa, materi ini belum ada di LMS. Jadi mungkin ya bentar ya. Ya, ini jadi yang praktikumnya mungkin kemarin belum sempat, kalau mungkin kelewatan gitu nanti akan kita lakukan di pekan depan, mudah-mudahan diusahakan ya. Nah, jadi konsistensi data diperiksa dengan metode kurva massa ganda. Artinya nanti akan kita buat grafiknya ya. Kemudian dibandingkan akumulasi dari stasiun Y atau stasiun yang stasiun Y yang kita ingin cek ya dengan stasiun referensi X. Stasiun X ini maksudnya adalah data dari rata-rata beberapa stasiun di sekitarnya. Kalau dibandingkan bila membentuk garis lurus yang konsisten, garis lurus berarti itu konsisten, tapi kalau ada patahan berarti harus dikoreksi. Nah, koreksi dilakukan dengan menyamakan gradien dari garis sebelum patah dengan sesudah patah. Nah, ini contohnya ada data seperti ini. Kemudian ini ada stasiun ABCDE, kita buat rata-ratanya. Kemudian dibuat akumulasi dari rata-rata ini. Ini sebentar. Ada stasiun ABCDE. Kemudian kita mau mencek
data di stasiun A. Kemudian kita buat rata-rata di stasiun B, C, D, E di sini. Nah, kemudian kita buat akumulasi. Jadi akumulasi itu data dari tahun sekarang ke tahun berikutnya itu diakumulasi, dijumlahkan gitu ya. Sehingga kalau dia diplotkan di grafis terhadap waktu, tentu dia akan naik terus. Nah, ini dibuat akumulasinya stasiun A dan rata-rata B, C, D, E. Dan ini kemudian dibandingkan dan diplotkan di grafik. Seharusnya kalau misalkan konsisten, dia akan membuat garis yang lurus. Atau paling tidak mendekati lurus lah, karena biasanya akan ada variasi di setiap titiknya gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini salah satu contoh. Kalau kita plot, ini adalah kumulatif A, jadi ini stasiun A yang kita cek. Atau kemudian ini adalah stasiun rata-rata B, C, D, E ya, stasiun sekitarnya. Kemudian kita plotkan pada tahun. Jadi ini diplotkan tahun ke tahun ya. Misalkan sama-sama tahun 85, di sini 86, 87, 88, 89 dan seterusnya. Kan ini harapannya kalau dia konsisten, maka ini harusnya lurus seperti ini, lurus ke sini. Tapi di sini ternyata patah. Artinya di sini ada perubahan yang menyebabkan data itu tidak konsisten. Nah, yang harus dilakukan adalah kita cari sebetulnya berapa gradien di sini. Jadi perbandingan antara ya kalau kita ambil dua titik, maka perbandingan perbedaan Y dan perbedaan X-nya berapa, kemudian dibuat dicari gradiennya sebetulnya. Jadi di sini kalau kita menggunakan Excel ini sangat mudah sekali. Jadi kita bisa langsung menggunakan persamaan regresi linear untuk potongan yang ini. Kita langsung dapat ini gradiennya 0,751. Kemudian yang bagian atas juga sama. Kita yang patahan bagian yang setelah patah ini kita buat regresi linear dengan Excel, ini juga langsung bisa dapat gradiennya. Ya, seperti itu. Atau dibuat secara manual grafis juga bisa kalau tidak sedang dalam jangkauan laptop ya, atau peralatan yang bisa untuk menghitung lainnya. Kita bisa lakukan secara grafis pakai penggaris saja, diambil sisi mendatar dan sisi tegak dari grafik yang sebelum patah dan sudah patah, seperti itu. Nah, setelah diperoleh, kemudian kita bisa lakukan dengan, jadi ini prosedurnya. Pertama menghitung rata-rata BCDE, hitung kumulatif stasiun A, hitung kumulatif BCDE, kemudian buat kurva kumulatif A versus BCDE, kemudian perbandingan kemiringan dari kurva yang patah dengan yang lama. Ya, jadi kemiringan sebelum patah yang bawah dan yang setelah patah. Nah, kemudian dikoreksi dengan dengan perbandingan antara gradien atau kemiringan dari kedua kurva tersebut, seperti ini. Dan pada akhirnya kita akan dapat kumulatif koreksi untuk A. Jadi yang dikoreksi ini yang data A-nya ya. Jadi data A ini, data A yang sebelah sini, ini dikoreksi dengan, dikalikan dengan tadi yang hasil perbandingan gradien tadi, kemudian didapat data koreksi, kemudian kita kumulatifkan lagi, kemudian kita plotkan ulang. Ya. Maka akan didapatkan yang sudah lurus. Jadi di sini kan tadi ada patah di sekitar sini ya. Ini sudah kita koreksi sehingga kemiringannya menjadi sesuai dengan data sebelumnya. Baik, saya kira untuk bagian pertama seperti itu.